atau malah kenapa profitnya turun. Tidak bisa sesederhana ini adalah masalah teknologi. Teknik industri, pembedaannya itu adalah kita put people at the first, at the center. Sistem thinking kami adalah kita juga harus melihat manusia. Bahkan jurusan-jurusan yang lain dari Harvard Business School, Carnegie School, semua ingin ngambil mata kuliah system thinking. Apa sih sebetulnya system thinking, Pak? Jadi system thinking itu kemampuan kita untuk membedah, melihat satu permasalahan bahwa banyak faktor. Ya, jadi sistem itu contoh kita sebut dengan 5M. 5M itu apa? Man, machine, method, ya, money, materials. Jadi ketika kita dihadapkan kepada misalnya sebuah perusahaan ini stagnan pertumbuhannya, atau malah kenapa profitnya turun. Tidak bisa sesederhana ini adalah masalah teknologi. Berarti kita belum secara sistem. Jadi kalau secara sistem, kondisi manusianya seperti apa pekerjaannya, mesinnya seperti apa, materialnya masih bagus apa enggak, hingga sampai rantai nilai supply chain-nya. Kemudian dari segi manajemen bisa juga kita tambahkan 5M, 6M, 7M. Manajemen kita sudah menerapkan best practice apa belum? Semua itu harus dilihat di diagnosa, ya seperti dokter lah. Ya, dokter itu bagi saya dia memiliki sistem thinking dalam konteks ya ketika mendiagnosa pasiennya. Ada hipotesis-hipotesis dilihat secara menyeluruh, baru kemudian ternyata kalau kita lihat ya simptom-simptomnya sepertinya ini loh masalahnya. Dan ketika kemudian sudah tahu masalahnya X, untuk menyelesaikan masalahnya juga jangan lupa bahwa 1M itu dipengaruhi oleh MM yang lain juga dalam nanti implementasinya. Itu secara sistem. Jadi masalah tuh nggak bisa dilihat dari single factor, tapi ada multiple factor gitu ya, Prof ya. Dan satu hal yang menarik di teknik industri, mungkin juga engineer yang lain mengatakan kami juga system thinking. Teknik industri, pembedaannya itu adalah kita put people at the first, at the center. Ya, jadi kita selalu berbicara bahwa teknik industri itu terkait dengan kemampuan kita, ya, concern ya dengan sistem yang terdiri dari ada manusia di situ, ya, kemudian dan komponen sistem lainnya, bagaimana kita bisa melakukan improvement, bagaimana kita bisa meningkatkan kinerjanya. Kata kuncinya people, dan ini tidak banyak. Ya. IPA rasa IPS gitu ya, Prof? Bukan, people itu artinya gini. Tadi saya contohnya adalah sebuah perusahaan, ya masalah. Maka kemudian sistem thinking kami adalah kita juga harus melihat manusia. Bahkan kalau kita gunakan pendekatan people center approach, bisa jadi adalah manusia yang kemudian yang harus mendapatkan fokus yang lebih besar sebagai apa ya indikasi ya yang berkontribusi besar terhadap masalah tersebut. Dan dari people centris inilah makanya jadi Menteri Tenaga Kerja gitu ya, Prof ya. Tadi kalau menteri mah takdir lah ya.